Ma, aku nggak lapar. Di kehidupanku yang dulu, aku ini cuma pecandu judi yang sangat brengsek. Aku sama sekali nggak peduli dengan keselamatan keluargaku. Aku merampas satu-satunya uang belanja yang ada di rumah. Dan akhirnya ludes semua buat taruhan. Istriku benar-benar kecewa berat. Malam-malam dia pergi menggendong putri kami yang sedang sakit. Kabur meninggalkan rumah ini. Pada akhirnya mereka berdua mati kedinginan di tengah badai salju. Tapi Tuhan berbaik hati. Memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Di kehidupanku yang sekarang, aku bersumpah akan berubah dan menjadi pria yang benar. Ma, kita mau pergi kemana? King Shui. Aku sudah nggak punya uang lagi. Beras di rumah sudah habis. Bukannya uang beli beras sudah kamu pakai buat judi. Kamu mau ngapain? Mau cari makanan. Kamu mau jual jaring ini lagi ya? Bukan. Aku mau pergi tangkap ikan. Zhang Guodong, kamu ini benar-benar ya? Tangkap ikan mana bisa kamu itu bisanya cuma main judikan. Dulu memang nggak bisa. Tapi sekarang aku bisa. Ternyata di saat seperti ini, para penagih utang sudah datang ke rumah dan mengancam mau ambil anakku. Siapapun yang berani sentuh dia, akan aku habisi nyawanya. Hari ini air laut cuma surut sedikit, bukan waktu yang pas buat cari tangkapan laut, tapi cukuplah buat makan keluarga hari ini. Wih, bukannya ini si tukang judi Shang. Kenapa tempat judi sudah muak sama kamu? Banting setir jadi nelayan sekarang. Mana bisa dia tangkap ikan omong kosong? Paling juga kesini mau curi jaring orang. Ada aliran air di dalamnya. Tercium juga bau amis laut. Wah, ternyata beneran ada isinya. Zhang Guodong, jangan sok jago deh. Lubang itu sempit, nanti tanganmu tersangkut. Aku bisa rasakan ada tangkapan di dalam, dan ukurannya lumayan besar. Keluarlah. Kerapu macan. Oh, Barang ini harganya lumayan nih. Zhang Guodong lagi hoki banget nih. Tangkapan laut ini cuma cukup buat makan hari ini. Enggak bisa buat ngelunasin utang keluarga. Enggak bisa nyelamatin keluarga ini seutuhnya. Di sana airnya dalam dan ombaknya ganas. Orang biasa enggak bakal berani mendekat, tapi pas surut diam-diam bakal ngejebak banyak tangkapan laut berkualitas. Zhang Guodong, kamu udah bosan hidup ya? Air pasangnya cepat banget di sana. Nyawa. Nyawa busukku ini emang udah seharusnya ditukar sama sesuatu dari dulu. Sana-sana jangan ngalangin pintu. Kerapu macan hidup beratnya kurang dari 1 kilo. Kepiting bakau 6 ekor. Gurita segar mau enggak? Dari mana ini? Hasil nangkap di laut lah. Kerapunya lumayan. Kepiting bakaunya juga boleh. Aku berani 3 yuan. Kalau gitu aku nanya ke toko seberang dulu aja. Heh. Kamu tahu harga pasaran barang ini? Tahu dong, kerapu macan ini bisa jadi menu andalan restoranmu malam ini. Kepiting bakau mati satu aja harganya langsung anjlok separuh. Nah, punyaku ini hidup semua. Guritanya juga baru banget diangkat ke darat. Kalau dapur potong sekarang bisa langsung kalian jual. Kamu ini nelayan ya? Dulunya bukan tapi sekarang iya. Terus kamu mintanya berapa? 5,8 yuan. Kamu mau ngerampok ya? 5 yuan aja, 5,5 yuan, 5,2 yuan, 5,4 yuan dan kasih aku tambahan es batu sekilo. Wah, kamu ngerti cara ngawetin ikan juga ternyata. Barang kalau masih hidup itu harganya mahal. Kalau udah mati ya cuma jadi bau amis doang. Sepakat. 5,4 yuan di saat seperti ini pada kehidupanku yang sebelumnya. Aku bisa taruhan semalaman cuma demi uang 5 mao. Sekarang uang 5 yuan 4 mao ini bisa buat beli beras, beli daging, beli obat. Dan masih ada sisa sedikit buat bayar utang. Besok-besok kalau ada barang hidup begini lagi langsung bawa ke tempatku. Harganya gak bakal ditekan. Harga sesuai kualitas barang. Besok aku kesini lagi. Jangan mendekat.
Su Qingshu, buat apa kamu masih nungguin dia? Laki-laki macam Zhang Guodong itu, cepat atau lambat pasti bakal jual kamu dan anakmu. Mending ikut aku aja. Aku kasih kamu jalan keluar. Pergi sana. King Square, aku ini lakuin demi kebaikanmu. Utangnya Zhang Guodong itu banyak banget. Sore ini penagih utang bakal datang terus nanti. Apapun yang mereka minta, emangnya kamu bisa cegah? Kalian mau apa? Kamu udah pulang. Kamu dapat uang dari mana? Hasil nangkap dan jual ikan. Cih, emangnya kamu bisa nangkap ikan? Sore ini penagih utangnya datang. Bilang sama mereka, uangnya pasti aku bayar. Tapi kalau ada yang berani, macam-macam sama istri dan anakku, aku bakal habisi dia duluan. Zhang Guodong, gak usah sok jagoan deh. Utangmu di luar sana itu banyak, makanya bakal aku lunasin. Tapi bukan dengan jual anak perempuanku. Ibu, apa hari ini kita bisa makan daging? Bisa sayang. Ini pegang. Makasih ayah. Kedepannya kamu gak perlu bilang makasih lagi. Mulai sekarang rumah kita bakal selalu ada makanan. Zhang Guodong satu kali makan aja gak membuktikan apa-apa. Aku tahu. Hari ini kamu memang bisa nangkap ikan, tapi besok bisa aja kamu pergi judi lagi. Aku gak bakal pergi lagi. Kamu sudah berkali-kali bilang begitu. Kalau begitu lihat saja nanti. Cuci tanganmu sampai bersih, jangan sampai menetes ke dalam panci. Di kehidupan kali ini, setidaknya dia masih mau bicara denganku. Masih ada waktu untuk menebus semuanya. Aku nggak mau makan. Kamu belum makan apa-apa seharian ini. Ku bilang aku nggak mau. King Shui. Zhang Guodong, jangan pikir cuma karena kamu beli sedikit beras dan daging. Lalu aku bakal terharu saat kamu pulang. Aku nggak pernah mikir begitu. Terus apa yang kamu pikirkan? Apa kamu merasa kalau kamu sekarang sudah bisa tangkap ikan? Bisa cari uang, terus keluarga ini bakal terima kamu lagi. Keluarga ini sudah lama hancur gara-gara kamu. Kek selalu menangis tiap malam dengar kamu pulang. Tiap kali aku lihat kamu masuk rumah, aku selalu takut kamu mabuk lagi. Sekarang kamu bilang kamu sudah berubah. Gimana aku bisa percaya? Kamu nggak perlu percaya sekarang. 5,4 yuan. Beli beras dan daging habis 1,7 yuan. Masih sisa 3,4 yuan. Besok aku bakal melaut lagi. Masih mau pergi? Aku harus bayar utang. Tanganmu kan terluka hari ini. Cuma luka kecil. Buatmu semuanya cuma hal kecil kan? Kalah judi hal kecil, minum-minum hal kecil, mukulin orang juga hal kecil. Mulai sekarang nggak lagi. Zhang Guodong, aku nggak takut miskin. Dulu kamu main judi, sekarang apa kamu mau main-main nyawa di laut? Aku nggak main-main. Terus apa? Ini jalan buat kita bertahan hidup. Aku tahu kamu tidak percaya. Aku juga tidak punya hak untuk memaksamu percaya. Tapi besok aku harus tetap pergi. Lalu apa kamu akan pulang? Iya. Aku pasti pulang. Sebelum langit menjadi gelap. Bagaimana kalau angin bertiup kencang? Kalau berangin aku akan langsung putar balik. Bagaimana kalau kamu tidak dapat tangkapan sama sekali? Tidak dapat pun aku akan tetap pulang. Hari ini jangan melaut terlalu jauh, arusnya sedang deras. Perahumu bisa dengan mudah terbalik. Kondisi laut hari ini memang sangat buruk, tapi hari ini ada kawanan ikan besar yang mendekat ke pesisir. Kalau sampai terlewat aku harus menunggu 3 hari lagi. Tumpukan utang di rumah tidak bisa menunggu selama itu. Di kehidupanku yang sebelumnya aku menganggap perahu ini pembawa sial, dan bergegas menjualnya sejak awal. Zhang Guodong, apa kamu benar-benar nekat mau melaut? Cuma karena kemarin dapat sedikit tangkapan, kamu sudah berlagak sok jadi nelayan sungguhan. Nelayan sejati itu harus berjuang menebar jala berkali-kali. Tujuanku sekarang adalah mengikuti jejak saudagar ikan di masa lalu, menuju pulau terpencil yang menjadi sarang ikan kroaker kuning. Di dalam ingatanku pada kehidupan sebelumnya, saudagar ikan dari luar daerah itu membawa perahu besi bermesin, lalu mendarat di pulau terpencil tersebut, dan menemukan sarang yang berisi penuh lebih dari 300 ekor. Ikan kroaker kuning liar berukuran sangat besar. Hanya dengan satu sarang tangkapan laut ini saja, mereka langsung meraup keuntungan yang sangat berlimpah. Waktu itu seluruh warga desa hanya bisa melihat orang asing membawa pergi harta nomplok itu. Mereka semua sangat iri dan terbakar amarah. Setelah itu banyak warga desa dari kota 3559 dan jalur nelayan 3559 mengambil pinjaman untuk membeli perahu bermotor.
tapi sayangnya mereka tidak pernah lagi menemukan kawanan ikan pemberian Tuhan seperti itu. Rezeki nomplok memang hanya bisa ditunggu bukan dicari, tapi aku memiliki ingatan dari kehidupanku yang sebelumnya. Dan inilah satu-satunya kartu as rahasiaku. Perahu kayu ini tidak memiliki mesin penggerak, keseimbangannya juga sangatlah buruk. Sudah 2 jam aku berlayar di lautan, sekarang aku sudah benar-benar menjauh dari daratan. Bertahan 1 jam lagi kita bisa sampai di pulau terpencil itu. Gawat, ada badai tiba-tiba. Ada yang aneh, aku sekarang ada di dasar laut yang dalam. Hidung dan mulutku benar-benar terendam air laut. Tapi anehnya kenapa aku tidak merasa sesak napas sama sekali. Astaga, aku bisa bernapas bebas di dalam air laut. Sudah setengah jam menyelam dan badanku sama sekali tidak kenapa-napa. Ini sih jelas bukan kemampuan manusia biasa. Kalau punya kemampuan sehebat ini, seluruh lautan luas ini ibarat taman bermainku sendiri. Ayo hujam aku dengan badai yang lebih besar lagi. Makin besar ombaknya, makin mahal harga ikannya. Perairan di sini sangat jauh dari desa kita. Kapal-kapal lain tidak akan mungkin bisa sampai ke sini. Semua kekayaan laut di tempat ini sekarang mutlak jadi milikku seorang. Aneh, kenapa tidak ada apa-apa ya? Apa jangan-jangan aku datang terlalu awal? Tidak mungkin, pasti ada di sekitar tumpukan karang ini. Nah, itu dia ikannya. Asal aku terus ikuti ikan itu, aku pasti bisa menemukan sarangnya. Akhirnya ketemu juga kawanan ikan kroaker kuning liar. Gila, ini sih jauh lebih dari 300 ekor. Jumlahnya pasti sampai ribuan ekor. Tenang, jangan sampai gegabah. Aku harus balik ke kapal dulu dan tangkap yang posisinya paling gampang. Jangan sampai ikannya kaget lalu pada kabur semua. Benar-benar dapat 250 kilo ikan kroaker kuning liar. Padahal ini barulah sebagian kecil dari sarangnya. Bahkan tidak sampai sepertiga dari total kawanannya. Coba saja kalau aku punya kapal nelayan yang besar, lengkap dengan peralatan menangkap ikan yang canggih. Hasil tangkapannya pasti bisa berlipat ganda dari ini. Paman Songfu, aku pinjam motor roda 3-mu sebentar ya. Nanti setelah urusanku beres langsung aku kembalikan. Bang Guodong, memangnya abang pinjam motor roda 3 buat apa? Ayo ikut aku ke pantai, bantu angkat barang sebentar. Tenang saja, tenagamu tidak akan terbuang sia-sia. Pasti ku beri jatah imbalan yang lumayan buatmu. Astaga Bang Guodong, ini kan semuanya ikan kroaker kuning liar. Gila, ini pasti beratnya sampai ratusan kilo bang. Abang benar-benar langsung kaya mendadak habis melaut kali ini. Ah, ini sih belum seberapa, makanya mulai sekarang kau ikut aku saja. Masih banyak peluang untuk cari uang. Buruan bantu di sini. Pindahkan ikannya ke bak belakang motor roda 3. Ingat, isi penuh air laut di baknya biar ikannya tetap hidup. Ikan-ikan ini masih sangat segar. Bawa pulang saja buat makan enak keluargamu. Aduh, jangan-jangan ikan kroaker kuning liar ini terlalu mahal. 1 ekor saja harganya hampir 100 yuan. Belasan ekor begini nilainya bisa ribuan yuan. Aku tidak berani menerimanya. Sudah, terima saja. Kedepannya bekerjalah yang rajin bersamaku. Sedikit makanan laut ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih Kak Guodong. Kalau kakak butuh apa-apa panggil saja, aku pasti datang. Jiachun. Aku mau ke kota jualan ikan sekarang Jiachun. Nanti kalau ada kerjaan melaut yang menguntungkan Zheng Jiachun, aku pasti langsung mengajakmu Zheng Jiachun. Bos Fugui, sudah lama tidak bertemu. Di telepon tadi kamu bilang ada kroaker kuning liar. Kualitasnya seperti apa sih? Wah. Astaga.
Apa kamu baru saja menguras sarang kroaker kuning? Ini beratnya sampai ratusan kilo. Restoranku sama sekali tidak sanggup membeli semuanya sekaligus. Kalau bos yang tidak sanggup menampungnya, aku bisa memborong semua barang ini. Bro, orang ini siapa? Manajer umum dari grosir makanan laut baru di kota. Liu Xiyu. Dia memegang jalur penjualan makanan laut di seluruh negeri. Cuma dia yang sanggup memborong sekaligus semua ikan kroaker kuning dalam jumlah besar milikmu ini. Salam kenal Bos Liu. Cuma mengandalkan tenagamu sendiri, bisa menangkap ratusan kilo ikan kroaker kuning liar. Pak Zhang ini memang bukan orang sembarangan. Bos Liu, sejujurnya saja, berbagai macam makanan laut liar, selama Anda butuh, aku bisa memasoknya secara rutin untuk jangka panjang. Ada berapapun yang kamu butuhkan. Aku bayar harga pasar 40 yuan per jin. Beli lunas semuanya. Cuma ada satu syarat, semua tangkapan laut liar kualitas tinggi milikmu selanjutnya harus dijual ke aku duluan. Grup Shinhai, aku sendiri yang akan langsung mengurusnya denganmu. Jual cepat barang dalam jumlah besar. Pasar biasanya akan menekan harga sampai 30 yuan per jin. Liu Xiyu langsung membelinya dengan harga tinggi. Sangat tulus dan punya koneksi kuat. Sempurna. Ini membereskan semua masalah penjualanku ke depannya. Senang bekerja sama denganmu, Bos Liu. 500 jin ikan kuning besar. Per jin 40 yuan dapat bersih 20.000 yuan. Akhirnya aku benar-benar bangkit. Tunggu aku pulang bawa uang dan daging. King Squo dan Keke pasti akan merasa tenang. Akhirnya aku bisa memberikan mereka kehidupan yang mapan. Zhang Guodong pergi dari rumah pagi-pagi sekali kemarin. Dan sampai sekarang belum juga pulang. Kamu cari siapa? Sebenarnya apa maumu? Tenang cantik, jangan emosi. Aku sudah sepakat dengan suamimu. Hari ini aku datang cuma untuk lihat barangnya. Barang apa? Bukannya Zhang Guodong bilang dia sudah berubah. Pergi sana, pergi. Heh. Perempuan sialan sepertimu bisa putuskan apa? Suamimu sudah sepakat denganku. Kau tidak berhak menolak. Cepat pergi dari sini. Hei, King Shui, apa yang terjadi? Tolong. Selamatkan kami. Beraninya menculik orang di siang bolong. Mau mati kau kuhajar. Jangan asal bicara, aku sudah sepakat dengan pemilik rumah ini. Zhang Guodong keparat tega-teganya dia mau serahkan putrinya. Benar-benar tidak punya hati nurani. Dengar ya kalian semua. Transaksiku ini resmi. Kalau kalian berani menyentuhku, kalian bakal membusuk di penjara. Padahal setelah hidup kembali aku sengaja mencari si pendatang ini, dan bilang tidak akan menyerahkan putriku lagi. Nggak disangka, orang brengsek ini malah berani datang ke rumah. Istriku, anakku sayang. Ayo bangun, lantainya dingin. Pergi sana, cepat pergi dari sini. Zhang Guodong, aku benci kamu. Guodong, aku sudah lihat. Aku sangat puas. Sebut saja harganya, terserah kamu. 3 hari lalu kan aku sudah bilang padamu. Kenapa kau masih berani datang? Cih. Zhang Guodong, kau itu cuma penjudi gila. Utangmu numpuk di mana-mana. Cepat atau lambat kau pasti menjual anak istrimu. Kenapa kau memukulku? Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Dasar gembel kampungan. Berani-beraninya kau memukulku. Rasakan ini, kuhajar kau sampai mati. Haha, aduh. Guodong, sudah, jangan pukul dia lagi. Nanti dia bisa mati. Aku Zhang Guodong seumur hidup tidak akan menyerahkan anak istriku. Siapapun yang berani mengganggu mereka, akan kuhabisi dia. Mulai hari ini setiap kali aku melihatmu di desa Zhangjia, aku pasti akan menghajarmu. Awas kau ya Zhang Guodong. Kau berani memukulku. Tunggu saja, kau kan punya utang 20.000 sama Huzi dan anak buahnya. Kalau kau tidak menyerahkan putrimu, lihat saja nanti pakai apa kau melunasinya. Istriku, percayalah padaku. Utang itu akan segera kubayar lunas. Aku cuma ingin membahagiakanmu dan putri kita. Mau bayar pakai apa? Itu bukan 200, bukan juga 2.000, tapi 20.000. Biarpun aku pergi ke kota dan kerja di 3 tempat sekaligus, tetap susah buat melunasinya. Aku sampai lupa dengan kelakuan burukku di masa lalu. Dulu kalau aku marah, aku suka melepas sabuk dan memukuli istriku. Pantas saja mereka berdua punya trauma yang sangat dalam. Sayang, masa aku tega memukulmu?
Aku cuma mau kasih kamu uang ini. Ini hasil jeripayahku melaut, coba kamu hitung. Astaga, banyak banget, aku belum pernah lihat uang tunai sebanyak ini. Uang sebanyak ini benar-benar hasil kamu melaut. Iya, pas 20.000. Tadi pas melaut nasibku lagi bagus. Aku berhasil menangkap ikan kakap kuning ratusan kilo. Kebetulan juga waktu di kota ketemu sama bos yang mau memborong semuanya. Uang ini semuanya aku serahkan buat kamu simpan. Zhang Guodong. Cepat keluar kau brengsek. Bawa sini surat utangnya. Berani-beraninya kau belagu di depanku. Dulu aku memang bajingan. Utang yang harus dibayar pasti, aku lunasi. Tapi kalau kau mau memeras kami, langkahi dulu mayatku. Bos Hu nyuruh kau bayar, itu tandanya dia masih berbaik hati. Jangan sampai kau tidak tahu diuntung. Aku sudah berkali-kali membuatnya kecewa. Sekarang si penagih utang datang ke rumah. Wajar saja kalau istriku sangat ketakutan. King Shu cepat bawa masuk ke dalam woi, serang dia. Kalau hari ini kita tidak menghajarnya sampai babak belur, mau ditaruh di mana harga diriku sebagai bos Hu? Akan kuhancurkan kau hari ini. Sayang, kamu hati-hati ya. Argeh, rasakan ini. Apa benar itu si Zhang Guodong? Mana pernah dia punya nyali sebesar ini? Sepertinya kali ini mereka cari gara-gara sama orang yang salah. Zhang Guodong, jangan pikir mentang-mentang kau punya sedikit uang, kau bisa seenaknya. Utangmu padaku sepeser pun tidak boleh kurang. King Shu, sebagian dari uang ini memang harus kita bayarkan. Cuma dengan melunasinya, aku bisa benar-benar putus hubungan dengan masa lalu. Surat utang apanya? Kubilang kamu utang 20.000, berarti utangmu 20.000. Aku tanya sekali lagi, mana surat utangnya? Bang Hu, surat utangnya di sini. Pokok utangnya cuma 8.000, berani-beraninya kamu minta 20.000. Pokok utangnya 8.000, ditambah bunganya jadi 10.000. Mulai hari ini, aku putus hubungan sama kalian semua para penjudi. Zhang Guodong, urusan kita belum selesai. Aku tunggu kapan saja. Dia pergi ke arah pantai. Ikuti terus, jangan sampai dia kabur. Kita lihat di mana sebenarnya dia cari uang. Di sini tempatnya. Pantas saja dia selalu dapat tangkapan laut kualitas bagus. Tempat ini, kita belum pernah mencarinya dengan teliti sebelumnya. Aku cuma pura-pura saja sepanjang jalan. Memang tidak ada apa-apa di sini. Biar mereka buang-buang tenaga sia-sia. Cepat cari di area ini. Bang Mao Sheng. Tempat ini sepertinya tidak benar. Tidak mungkin tadi Zhang Guodong jelas-jelas terus mencari di area ini. Apa jangan-jangan dia sengaja menipu kita datang ke tempat yang kosong ini? Di kehidupan sebelumnya aku dengar nelayan tua bilang, di pantai terpencil ini ada sarang kepiting bakau liar. Kualitasnya jauh melebihi kepiting laut biasa. Benar saja ada isinya. Barang bagus. Zhang Guodong. Zhang Guodong. Kamu sengaja mempermainkan kami ya? Aku tidak pernah menyuruh kalian mengikutiku terus. Perairan ini kan milik umum desa. Atas dasar apa kamu menyembunyikan tempat mencari hasil laut yang sebagus ini sendirian? Laut ini kan milik semua warga desa. Tapi kemampuan mencari hasil laut itu tidak dimiliki semua orang. Kalau kalian sendiri tidak bisa mencari hasil laut, jangan malah menyalahkan orang lain. Bagi-bagi dong, kan kita juga melihatnya. Kau sudah menangkap kepiting bagus sebanyak ini. Apa salahnya membagikan sedikit kepada kami? Kalau kalian mau hasil laut, tangkap saja sendiri. Kalau kalian berniat untuk merampasnya, coba saja kalau berani.
Zhang Guodong, kau jangan terlalu sombong. Kau bisa menangkap kepiting telur. Nanti kami juga pasti bisa menangkapnya. Aku sungguh tidak percaya. Dia bisa terus beruntung setiap kali mencari hasil laut. Kualitas kepiting ini sungguh luar biasa. Guodong, dari mana kau menangkap kepiting telur kualitas atas ini? Bos Zhang, kalau aku bisa secara rutin memasok kepiting telur dengan kualitas seperti ini kepadamu, apakah kau bersedia memborong semuanya? Pasti aku terima, tidak peduli berapapun jumlahnya. Aku akan membeli semuanya. Pendapatan dari sekali mencari hasil laut itu sangat terbatas. Memanfaatkan pesisir lumpur ini untuk budidaya hasil laut, barulah kita bisa menghasilkan uang secara stabil dalam jangka panjang, dan menjamin kehidupan keluarga kita sepenuhnya. Bos Sheng, aku berencana untuk membuat bisnis yang jauh lebih besar. Bisnis sebesar apa maksudmu? Aku berencana untuk menyewa lahan pesisir itu, dan membuka tambak budidaya kepiting telur. Guodong, kau benar-benar harus memikirkannya matang-matang. Mencari hasil laut di pantai itu bisnis kecil tanpa modal. Dapat untung atau tidak semuanya murni, bergantung pada pasang surut air laut, dan keberuntungan. Tetapi membuka tambak budidaya, itu membutuhkan investasi modal, tenaga kerja, dan waktu yang sangat besar. Risikonya sangatlah besar. Aku sangat mengerti dengan semua risiko itu. Kau sudah tahu kalau itu berisiko, tapi kau tetap bersikeras untuk melakukannya. Air di pesisir lumpur pantai ini sangat bersih. Kondisi tanah dan lumpurnya sangat cocok untuk pertumbuhan kepiting. Kepiting telur liar bisa bertahan hidup secara alami di tempat ini. Itu membuktikan kalau kondisi perairannya sudah memenuhi standar. Asalkan kita memasang jaring untuk membatasi wilayahnya. Budidaya buatan. Pasokan barang yang stabil itu sama sekali nggak masalah. Asalkan kamu bisa rutin panen kepiting telur kualitas tinggi seperti ini. Aku bakal terus memborong semuanya. Harga belinya dijamin nggak bakal mengecewakanmu. Sepakat ya? Guodong, kudengar hari ini kamu dapat banyak uang lagi ya dari cari tangkapan di pantai. Emangnya kepiting telur liar itu sebegitu mahalnya ya? Kasih tahu kami dong di mana tempat kamu nyari. Lain kali ajak kami juga dong buat cari tangkapan laut. Kamu beli barang-barang ini mau dipakai buat apa? Mau dibawa ke pesisir lumpur pantai. Memangnya kamu mau ngapain sih di pesisir lumpur itu? Ternak kepiting. Haha! Tangkapan liar dari laut mana bisa diternak sendiri? Benar-benar mimpi di siang bolong. Si Zhang Guodong ini baru aja dapat sedikit uang. Otaknya langsung kepanasan dan mulai bertingkah macam-macam. Hahaha, aku kira kamu sehebat apa. Ternyata otakmu sudah miring. Kari makan di pesisir itu murni cuma nunggu rezeki dari langit. Mana pernah ada sejarahnya orang beternak kepiting laut. Pada era 80-an pola pikir penduduk desa nelayan masih sangat kolot. Mereka cuma mau mencari tangkapan secara pasif. Cuma mau ambil enaknya aja dan gak berani mengembangkan budidaya pesisir. Semua keraguan ini sudah kuduga sejak awal. Kamu beneran mau ternak kepiting skala besar? Iya. Apa di awal kita harus pakai banyak uang tabungan? Di tahap awal memang butuh pakai modal. Padahal hidup keluarga kita baru saja mulai membaik. Kita belum lama bisa merasakan hidup tenang. Tapi sekarang kamu mau lempar semua tabungan kita ke laut lagi. Mas, aku beneran takut kalau kita harus balik lagi ke masa miskin dan melarat kayak dulu. Kingxi, aku ini nggak lagi asal-asalan atau gegabah. Kalau kita cuma ngandelin cari tangkapan di pantai, pemasukan kita sangat nggak stabil. Kadang ada, kadang nggak ada. Kalau mau keluarga kita hidup tenang buat jangka panjang, kita harus punya usaha yang menjanjikan buat masa depan. Sejujurnya aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Rencana ini memang ada risikonya, tapi aku yakin 100% bisa mengendalikan semuanya. Kingsku, kamu harus jaga baik-baik uang di rumah. Laki-laki kalau sudah pegang uang biasanya suka bertingkah. Hati-hati nanti semua modalnya ludes, dan kalian jatuh miskin lagi. Urusan uang di rumah tetap kamu yang pegang. Soal jadi atau tidaknya proyek tambak ini, semua keputusan kuserahkan padamu. Mari kita bicarakan dan putuskan sama-sama. Laki-laki di desa ini kalau mengambil keputusan, tidak pernah mau bertanya pada istrinya. Zhang Guodong benar-benar berbeda dari mereka. Kehidupan kita baru saja membaik. Aku tidak mau ambil risiko sampai hancur. Tapi kalau kita terus-terusan bergantung pada tabungan yang sedikit ini, selamanya keluarga kita hanya akan hidup pas-pasan. Coba ceritakan rencana lengkap tambak itu padaku. Percuma saja kamu jelaskan panjang lebar. Zhang Guodong, kamu jangan lupa, seluruh lahan pesisir itu milik bersama warga desa. Kamu mau memagari lahan itu seenaknya untuk beternak kepiting. Kepala desa tidak akan mungkin setuju. Saya ingin menyewa lahan pesisir desa untuk membuka usaha tambak kepiting giok. Guodong, kamu memang belakangan ini dapat banyak uang.
Tapi urusan tambak ini bukan perkara sepele. Lahan pesisir itu milik desa. Warga biasanya juga mencari kerang di sana. Kalau kamu pagar, apa warga desa akan setuju? Saya tidak akan mengambil tempat yang sering dipakai warga. Saya hanya akan menyewa lahan kosong di sebelah timur. Lumpur di sana sangat dalam. Biasanya juga tidak ada yang pergi ke sana. Tempat itu memang sepi, tidak ada yang ke sana. Tapi apa kamu yakin bisa memanen sesuatu dari sana? Bisa. Urusan ini tidak bisa kuputuskan sendiri. Nanti malam kita adakan rapat desa. Kamu bicara sendiri di depan warga. Sudah kubilang dia itu gila karena mendadak kaya. Kasihan sekali nasib King Shai. Padahal baru sebentar dia merasakan hidup enak. Bikin kita semua ikut cemas lagi aja. Harap tenang semuanya. Guodong bilang dia mau sewa lahan pesisir kosong di timur itu. Buat ternak kepiting giok. Kalau kalian ada pendapat sampaikan saja. Saya tidak setuju. Lahan pesisir itu kan milik bersama. Enak saja dikasih ke dia seorang lagi pula. Kelakuan si Xiang Guodong dulu kayak apa? Satu desa juga tahu semua kan. Kuma preman kampung. Hari ini bilang mau ternak kepiting. Besok-besok bisa jadi malah. Lahan itu dijual buat bayar utang. Nah bener banget tuh. Siapa yang tahu kalau dia lagi cari akal-akalan lagi. Ternak kepiting dengar saja tidak pernah. Mana bisa hewan air dikurung begitu buat diternak. Itu sih bener-bener tidak masuk akal. Lahan kosong di timur itu, berapa kali sih kalian ke sana kalau saya yang sewa? Tidak akan makan tempat yang biasa kalian pakai buat cari ikan. Nanti kalau ternaknya berhasil, dan butuh tenaga kerja, saya utamakan warga desa untuk kerja dan saya kasih upah. Sekarang aja kamu ngomongnya manis. Kalau nanti malah rugi gimana? Kamu mau ganti rugi pakai apa? Saya bisa kasih uang jaminan dulu. Kalau saya merugikan warga desa, atau nunggak uang sewa lahannya. Uang jaminannya buat kas desa saja. Kamu beneran mau kasih uang jaminan? Iya saya mau. Uang jaminan itu juga pakai uang keluarga kan? Apa Kingsku setuju? Iya saya setuju. Kingku kamu mending pikir-pikir dulu deh. Pak Kades soal uang jaminan itu saya sudah tahu. Akhir-akhir ini uang hasil kerja keras Guodong. Setiap pesernya langsung diserahkan ke saya. Dia keluyuran atau tidak saya yang paling tahu. Masa lalunya memang buruk. Saya tidak mau cari alasan buat dia. Tapi sekarang dia beneran mau cari uang pakai keringatnya sendiri. Aku ingin hidup kita lebih baik. Aku bersedia percaya padanya kali ini. Ini pertama kalinya dia di depan seluruh warga. Dengan tegas berdiri membelaku. Aku juga percaya pada ayah. Karena Kingsu juga setuju, maka masalah ini masih bisa dibicarakan. Tapi menyewa lahan pesisir itu bukan hal sepele. Kalau kamu mau ya boleh saja, tapi desa punya aturan. Silakan katakan Pak. Pertama kamu harus bayar uang muka. Kedua tidak boleh mengganggu warga yang mencari ikan. Ketiga kalau dalam 3 bulan tidak ada hasil panen, desa berhak mengambil kembali lahan itu. 3 bulan bukankah itu terlalu memberatkan? Mana ada ternak kepiting secepat itu? Sekarang Sheng Guodong pasti tidak berani terima. Aku terima. Kamu sudah pikir matang-matang. Sudah. Zhang Guodong kamu benar-benar gila. Apa dia sudah gila? Kita lihat saja 3 bulan lagi. Baik besok bayar uang mukanya. Dan tanda tangani surat sewanya. Aku jadi penasaran. Bagaimana kamu bisa membangun tambak itu? Zhang Guodong sudah tanda tangan. Dalam 3 bulan kamu harus bertanggung jawab kalau lahan timur tidak membuahkan hasil uang muka hangus. Kepala desa masalah sebesar ini. Kenapa semudah itu membiarkannya tanda tangan? Bagaimana kalau dia merusak lahan pesisir itu? Siapa yang akan menanggung kerugian desa? Aku minta tambah 1 syarat lagi. Kalau dalam 3 bulan dia gagal panen, bukan cuma uang mukanya yang hangus. Dia juga harus minta maaf di depan seluruh warga. Zhang Maosheng memang sengaja memaksaku menyerah di depan umum. Biar aku menanggung malu seumur hidup. Baik aku setuju. Kamu sendiri ya yang bilang begitu. Boleh saja tapi taruhan ini harus berlaku untuk kedua belah pihak. Apa maksudmu? Kalau aku berhasil ternak dalam waktu 3 bulan, kamu harus minta maaf di depan umum kepadaku dan istriku. Dan ke depannya, jangan pernah ikut campur lagi urusan tambak. Dan jangan berani menjelek-jelekkan kami di belakang. Ayo kita taruhan, aku tunggu kamu menunduk minta maaf. Kita buat perjanjian hitam di atas putih. Nanti tidak ada yang boleh menjilat ludah sendiri.
Nanti malam pergi ke pesisir timur. Bahan pagar yang baru dia siapkan itu. Hancurkan diam-diam. Siap, bos. Kak Guodong, ada perlu apa mencariku? Aku ingin bicara denganmu. Soal apa? Aku sudah menyewa lahan di pesisir timur. Rencananya mau ternak kepiting bakau. Aku butuh orang yang bisa diandalkan untuk kerja bareng. Kakak mau aku ikut kerja di tambak. Aku yang keluar modal semuanya. Kamu cukup keluar tenaga saja. Di awal aku akan kasih gaji tetap setiap bulan. Nanti kalau kepiting bakau kloter pertama sudah terjual dan cair, aku akan kasih kamu bagi hasil tambahan. Kak Guodong, tambak ini apa benar bisa sukses? Memang ada risikonya, tapi aku sudah survei langsung ke lapangan. Kondisi air lumpur dan pasang surut di sana, semuanya sangat cocok untuk ternak kepiting bakau. Asal pagarnya dibangun dengan baik, dan bibit kepitingnya dirawat dengan teliti. Dalam waktu 3 bulan, pasti bisa panen kepiting bakau kloter pertama. Semua rencana ini, kakak sendiri yang memikirkannya. Iya. Aku belum pernah punya pengalaman ternak hasil laut. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku akan mengajarimu dari awal sampai akhir. Kamu orangnya jujur dan mau bekerja keras. Dan juga mau belajar. Itu saja sudah cukup. Pasti ada orang desa yang sengaja mencari gara-gara dengan kita. Mereka tidak sekadar mencuri tiang kayu untuk dijual, tapi sengaja menghambat proses pembangunan tambak kita. Maksudnya bagaimana ini? Kita sudah bertaruh 3 bulan dengan seluruh warga desa. Kalau pagarnya tidak bisa dibangun, bibit kepitingnya tidak akan bisa ditebar. Kalau sampai masa ternaknya tertunda, tidak perlu orang lain turun tangan. Kita sendiri yang bakal kalah taruhan. Uang jaminan ludes semua, dan harus minta maaf di depan umum. Aku bakal langsung datangi Xiang Maosheng buat minta kejelasan. Selain dia, tidak ada lagi yang bakal melakukan hal licik begini. Menemui dia tanpa bukti yang kuat. Cuma bikin kita dituduh balik, dan buang-buang waktu kerja saja. Lalu apa kita mau pasrah saja menanggung rugi begini? Tidak mungkin kita mengalah begitu saja. Kamu pergilah pinjam ke tetangga desa yang bisa dipercaya. Pinjam tiang kayu bekas. Makin banyak makin bagus. Aku bakal langsung naik motor ke kota. Beli tiang kayu baru sama jaring tebal anti sobek. Kita jadi harus keluar uang tambahan lagi dong. Padahal modal awal kita sudah lumayan besar. Uang masih bisa kita cari lagi nanti dari hasil ternak. Tapi waktu ternak yang terbuang, tidak akan pernah bisa ditebus lagi. Berhenti kerja dulu. Ayo makan mumpung masih hangat. Kok kamu repot-repot datang ke sini? Kalian keluar rumah pagi buta. Belum sarapan sama sekali kan? Aku jadi khawatir. Ya ampun, luka yang baru diperban kemarin. Hari ini sudah lecet-lecet lagi semua. Namanya juga kerja kasar, luka lecet begini sudah biasa. Soal tiang kayu yang dicuri itu, apa jangan-jangan ini ulas Zhang Maosheng diam-diam? Kemungkinan besar memang dia. Tapi karena tidak ada buktinya, kita tidak bisa bertindak apa-apa. Kalau begitu apa dia bakal datang buat merusak lagi? Sudah pasti. Aku sudah menghalangi kepentingan banyak orang. Ada yang ingin melihatku hancur lebur, dan ada yang ketakutan setengah mati melihatku bangkit lagi. Cara tercepat untuk keluar dari masalah ini sekarang adalah dengan segera menebar bibit kepiting kloter pertama. Asalkan bibit kepiting ini bisa hidup, tambak ini akan benar-benar aman dan stabil. Hidup, semuanya hidup. Asalkan bisa melewati masa adaptasi 3 hari pertama dengan aman, kloter bibit kepiting ini pasti bisa bertahan hidup. Ayah kepiting kecil ini gemuk banget. Namanya siapa ya? Kek mau kasih nama apa? Namanya Cuan saja, biar keluarga kita makin hari makin makmur. Haha! Nebar bibit kepiting itu baru langkah awal. Ombak malam ini lumayan ganas. Musuh dalam gelap pasti nggak akan tinggal diam. Area tambak bibit kepitingnya.
Sudah dipastikan belum? Zhang Guodong beneran gak jaga malam ini kan? 100% jamin aman. Gosip di desa juga sudah nyebar. Katanya dia kecapekan parah tadi siang, sampai demam tinggi dan tepar di ranjang. Dia nggak bakalan keluar rumah semalaman. Malam ini kita hancurkan saja semua pagarnya sampai rata, biar urusan ini cepat kelar. Tunggu sebentar lagi, jangan bertindak gegabah. Barang apa itu? Pasti bukan barang bagus. Merobek jaring cuma bikin bibit kepitingnya kabur. Tapi kalau menaruh racun, itu sama saja menghancurkan seluruh perairan ini. Dan mematikan semua bibitnya. Mereka beneran mau bikin kita hancur tak bersisa. Berhenti kalian. Sudah kuduga Zhang Maosheng yang nyuruh kalian kan? Aku enggak. Aku cuma kebetulan lewat sini. Bawa-bawa barang mencurigakan selarut ini, terus nekat datang ke area tambak. Kamu pikir alasan numpang lewat itu, bakalan ada orang yang percaya? Cepat ngaku siapa yang nyuruh kalian ke sini. Kalau nggak ngaku siap-siap habis kalian sampai pagi. Kita interogasi saja dia di depan seluruh warga desa. Iya Kak Maosheng yang menyuruhku datang. Aku juga terpaksa melakukannya. Sudah kuduga pasti dia pelakunya. Apa saja yang sebenarnya dia katakan. Dia bilang asalkan pagarnya hancur, bibit kepitingnya akan habis tak tersisa. Kau pasti tidak akan bisa menyelesaikan ternak ini dalam 3 bulan. Saat waktunya tiba kau harus meminta maaf di depan umum. Dan juga akan kehilangan seluruh uang jaminanmu. Bawa dia, ayo kita temui kepala desa. 2 orang ini membawa barang di tengah malam untuk merusak tambak. Mereka sudah mengakuinya sendiri. Zhang Maosheng adalah dalang di balik semua ini. Kepala desa Zhang Guodong ini memfitnahku. Zheng Shun sudah mengakui semuanya. Zhang Maosheng sudah sejauh ini kau masih mau mengelak. Aku tidak menyuruhnya menaruh barang itu. Lalu bagaimana kau menjelaskan bungkusan barang ini? Zhang Maosheng, kau sengaja merusak proyek desa. Kau harus mengganti rugi penuh semua kerugian tambak. Dan meminta maaf pada Zhang Guodong di depan umum. Suaramu terlalu pelan, tidak ada yang bisa mendengarnya. Zhang Guodong, maafkan, aku puas kau. Ingat ya, bukan aku yang memaksamu. Tapi kau sendiri yang melakukan kesalahan. Aku akan pergi ke kota sendirian untuk membeli beberapa barang kebutuhan rumah. Aku usahakan pulang malam ini. Urusan rumah dan tambak ini, tolong kamu bantu jaga dulu ya. Hati-hati di jalan ya sayang. Perjalanannya lumayan jauh, tidak usah terburu-buru. Pengantar barang lewat pintu belakang sana. Tidak bisa baca situasi ya. Tempat ini bukan sembarang tempat yang bisa kau masuki. Aku bukan datang untuk mengantar barang. Aku datang ke toko ini untuk belanja. Sana pergi, aku tidak punya waktu meladenimu. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kau itu cuma pelayan toko. Tugas utamamu itu melayani pelanggan yang masuk. Siapa yang memberimu hak untuk mengusir pelanggan dengan cara seperti ini? Kau pikir kau itu pelanggan? Kau tahu tidak, harga satu kloset di sini berapa? Orang kampung sepertimu, meski kerja keras bertahun-tahun, tidak akan mampu membeli satu barang pun di toko ini. Zaman sekarang sembarang orang berani menerobos masuk ke toko mewah, berada di satu toko yang sama dengannya. Cuma merendahkan derajat kita saja. Cepat pergi dari sini. Kalau sampai mengganggu pelanggan Vibe di toko ini, aku akan membuatmu menanggung semua akibatnya. Dan tamatlah riwayatmu. Bagus, aku malah ingin tahu bagaimana karamu menamatkan riwayatku. Xiao Wang, ada ribut-ribut apa ini? Di toko dilarang berteriak-teriak. Manajer Zhou orang ini sengaja mencari masalah di toko. Sikapnya sangat buruk. Sepertinya dia juga mau memukulku. Maaf Pak. Apa ada pelayanan toko kami yang kurang memuaskan? Mengapa Bapak membuat keributan di sini? Saya kesini cuma mau belanja, bukan mencari masalah. Pegawai Anda yang mengusir pelanggan tanpa alasan, dan bicaranya sangat kasar. Sudah saya peringatkan berkali-kali kalau pembeli adalah raja. Toko kita ini mengutamakan pelayanan. Cepat minta maaf pada Bapak ini. Dia sama sekali tidak mampu membeli barang di sini. Dia bukan pelanggan. Saya tidak butuh permintaan maaf darinya. Tidak ada gunanya meladeni orang tidak sopan. Anda saja yang langsung menemani saya melihat-lihat barang di sini. Saya benar-benar minta maaf Pak, mari lewat sini. Biar saya sendiri yang menjelaskan semua produknya kepada Anda. Dasar sok kaya. Nanti waktu disuruh bayar pasti tidak punya uang. Aslinya pasti akan langsung ketahuan. Hah.
Saya cuma punya satu permintaan terakhir. Pecat pelayan toko ini sekarang juga. Kalau permintaanku terpenuhi, aku akan langsung bayar lunas dan borong semuanya sekarang juga. Tapi kalau tidak terpenuhi, aku tidak akan beli satu barang pun hari ini. Gila, dia benar-benar bawa uang tunai sebanyak itu. Aku benar-benar cari masalah sama orang yang salah. Mampus, tamatlah riwayatku sekarang. Wang, cepat bereskan barang-barangmu. Mulai hari ini kamu dipecat, jangan datang lagi. Sisa gajimu bulan ini. Nanti akan ada orang yang serahkan ke kamu. Sekarang pergi sana. Kirim semua barang pilihanku ke tempat itu. Waktu terakhir kali melaut tangkap ikan kakap kuning. Rasanya buru-buru banget, tapi langsung cuan besar. Nah, pelayaran kali ini. Tujuan utamaku adalah berburu lobster mutiara. Kalau mau bisnis hasil laut ini awet, kapal motor besi itu wajib punya. Uang sih ada buat beli kapal, tapi di zaman sekarang, urus izin turun ke laut itu ribet setengah mati. Hampir mustahil kalau diurus sendiri. Untungnya Zehang Fugui punya banyak kenalan di kota. Kalau dia yang bantu melobi orang dalam, urusan surat izin kapal pasti 90% beres. Coba kalian lihat deh. Perahu kecil itu nekat banget mendayung ke laut dalam. Gila ya, sampan itu kan sama sekali tidak pakai mesin. Cuma modal dayung pakai tangan. Pergi ke tengah laut sih sama saja setor nyawa. Benar-benar bosan hidup. Omongan mereka memang ada benarnya. Orang biasa yang naik perahu sekecil ini pasti tidak berani berlayar sampai ke laut lepas. Kalau saja fisikku tidak berevolusi dan punya kemampuan menyelam super lama, aku juga pasti tidak berani senekat ini masuk ke perairan sini. Dulu sih aku memang bisa berenang, tapi tetap saja ngeri kalau berhadapan dengan lautan lepas. Anehnya semenjak fisikku berubah, aku malah merasa menyatu dengan lautan. Terombang-ambing terbawa ombak pun rasanya tenang banget. Padahal laut dalam itu menyimpan banyak mara bahaya tersembunyi. Mungkin saja itu hiu, atau paus raksasa pemangsa tingkat atas. Kalau sampai berhadapan dengan perahu kecil ini, dan tubuhku ini sudah pasti tidak akan bisa melawannya. Ternyata lumba-lumba. Sama sekali tidak berbahaya. Malah kelihatan sangat jinak dan lucu. Dulu waktu lihat berita, aku selalu curiga cerita lumba-lumba menyelamatkan orang itu cuma karangan saja. Sekarang setelah berinteraksi langsung baru aku tahu. Makhluk-makhluk ini memang terlahir jinak dan baik hati. Tidak punya niat jahat sama sekali terhadap manusia. Kalau nanti aku bisa menjinakkan beberapa lumba-lumba untuk mengajak Koko jalan-jalan ke laut, putriku pasti akan sangat senang. Tapi untuk sekarang lebih baik fokus cari uang dulu. Membeli perahu besi adalah hal yang paling penting. Tunggu dulu, lumba-lumba itu biasanya hidup di perairan dangkal Teluk Terumbu Karang dekat pantai. Suka memangsa udang kepiting dan hewan krustasea lainnya. Pasti tidak akan berlama-lama di perairan laut dalam murni. Munculnya lumba-lumba di sini menandakan pasti ada terumbu karang di sekitar sini. Kemungkinan besar ada pulau tak berpenghuni yang tersembunyi di perairan dangkal itu. Lobster mutiara itu secara alami menghindari cahaya. Siang hari bersembunyi di celah-celah karang dan cuma mencari makan pada malam hari. Hanya kawasan terumbu karang di pulau terpencil yang cocok untuk tempat hidup mereka. Akhirnya aku ketemu tempat yang tepat, ketemu deh. Telepon 1. Kepiting bakau penuh telur seberat 400 gram. Sayang banget. Zaman sekarang kepiting bertelur harganya 80 yuan per setengah kilo. Sekali injak langsung melayang deh uang 50 sampai 60 yuan, aduh. Bakal kaya mendadak nih, sekarang aku benar-benar bakal kaya. Tempat ini sama sekali belum pernah dijamah manusia. Kepiting bertelurnya tidak punya predator alami. Jadi mereka bisa berkembang biak dengan bebas. Ukuran setiap kepitingnya besar-besar banget. Sebagian besar beratnya lebih dari setengah kilo. Bahkan yang paling besar beratnya hampir 1 kilo. Aku sampai tidak berani jalan sembarangan. Kalau sampai tidak sengaja menginjak mati satu saja, itu sama saja dengan membuang gaji kuli biasa selama setengah bulan. Gila, di mana-mana ada uang berjalan. Satu ekor, 2 ekor, 100 ekor, 200 ekor. 100只200只 Gak habis-habis dipungut, beneran gak habis-habis.
Untuk kepiting mentega dari 1000 ekor. Kepiting telur cuma bisa bermutasi 1-3 ekor. Kepiting mentega ini harta karun paling mewah dari semua kepiting telur. Harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal dari kepiting biasa. Barang langka yang beneran susah dicari. Tapi muatan perahu kecil ini terbatas. Lihat hasil laut sebanyak ini tapi nggak bisa dibawa pulang. Rasanya kayak jalan di atas emas tapi nggak bisa bawa emasnya. Nyesek banget rasanya. Gak apa-apa, posisi pulau kosong ini sudah aku hafal. Tunggu surat-surat kapal mesin besi selesai. Aku bakal langsung bawa kapal besar ke sini. Sekali angkut langsung sapu bersih semua kepiting telur di pantai ini. Sekalian cari lobster mutiara di sini. Kawasan karang dekat pantai ini sudah aku putari berkali-kali, tapi tetap aja nggak ada jejak lobster mutiara. Apa kali ini aku beneran harus pulang tangan kosong, dan nggak bisa bantu Zhang Fugui dapat lobsternya. Hari sudah kelewat malam, bahaya berlayar di laut lepas waktu malam itu berlipat ganda. Terpaksa nyerah dulu, kita pulang aja dulu. Barusan itu benda apa? Warnanya mencolok banget. Sama sekali nggak kelihatan kayak ikan laut biasa. Ketemu ternyata beneran ada di sini. Lobster mutiara Tiongkok. Pantesan dari tadi bolak-balik nyari di perairan ini. Nggak dapet apa-apa. Lobster mutiara kan memang aktifnya malam hari. Kalau siang mereka sembunyi rapat di sela-sela karang yang sempit dan gelap. Jauh di dalam sana, meski cangkangnya terang mereka terus menghindari cahaya. Nelayan biasa biar lewat 100 kali pun, gak bakalan bisa nemuin. Mantap. Ngumpet sedalam apapun. Akhirnya ketangkap juga kan sama aku. Gak heran lobster mutiara dijuluki permata lautan. Warnanya dari ujung ke ujung beneran cantik dan mewah. Badannya juga kekar dan kuat. Kualitasnya beneran sempurna tanpa cacat. Di kehidupanku yang sebelumnya lobster mutiara liar ditangkap gila-gilaan sampai hampir punah. Bahkan di era tahun 90-an, seperti sekarang ini, harganya bisa melambung tinggi, tak masuk akal. Harga pasarannya benar-benar gila. Di pasaran lobster mutiara biasa yang beratnya sekitar setengah kilogram, harga grosirnya saja bisa sampai 200 hingga 300 yuan per setengah kilogram. Sedangkan yang ada di tanganku ini beratnya mencapai 5 kg. Beberapa tahun yang lalu pernah masuk berita lokal. Ada lobster mutiara seberat 3 kg yang dibeli oleh sebuah hotel dengan harga fantastis 12.000 yuan. Nah, lobster jantan utuh seberat 5 kg ini, harganya pasti dengan mudah tembus puluhan ribu yuan. Pantas saja Zhang Fugui rela mengerahkan segala koneksi dan kenalannya. Hanya demi memohon padaku agar bisa membeli 1 ekor lobster mutiara sebesar ini. Tangkapan laut kelas atas semacam ini tidak pernah berakhir di meja makan untuk disantap. Semuanya murni dijadikan barang mewah pelicin urusan bisnis para bos besar. Dengan memakai lobster ini sebagai jembatan, semua urusan bisnis pasti akan berjalan super mulus tanpa hambatan. Sayang, kamu sudah pulang. Papa. Sayang, kamu pasti lapar kan? Biar aku masakan sesuatu untukmu ya. Jangan bergerak, biar aku saja. Aku mau membuatkan makanan yang sangat enak untukmu dan putri kecil kita. Wah, makanan enak apa itu? Kepiting raksasa. Wah, kepitingnya banyak sekali. Kepiting raksasanya banyak banget. Keke paling suka makan kepiting raksasa. Sayang, apakah ini semua hasil tangkapanmu kali ini? Iya, nasib kita lagi sangat beruntung. Ini sih setidaknya ada ratusan kilogram. Kira-kira bisa laku dijual berapa ya? Paling sedikit 50.000 yuan. Hah, 50.000 sayang. Kamu benar-benar hebat banget. Ini belum seberapa. Kalau saja perahu sampan kecil kita itu muat lebih banyak. Keuntungan kita pasti jauh lebih besar dari ini. Kali ini aku kebetulan bertemu dengan migrasi besar-besaran kepiting bertelur. Ratusan kilogram ini sebenarnya cuma seujung kuku dari total yang ada di sana. Seandainya saja kita punya perahu besi, hanya dari 1 kali jalan ini saja,
Kita setidaknya bisa mengantongi 200.000 yuan. Aku sengaja menyebutkan angka keuntungan yang fantastis itu lebih awal. Pelan-pelan biarkan King Shu terbiasa dengan kehidupan yang kaya raya, supaya dia nggak syok nantinya. Mas, kok kepiting ini warnanya kuning ya? Apa udah basi? Ya nggak lah sayang, ini tuh kualitas paling super, namanya kepiting mentega. Harganya jauh lebih mahal beberapa tingkat dari kepiting biasa, dan rasanya juga luar biasa enak. Nanti kamu sama anak kita cobain aja pasti langsung tahu. Wah, wangi banget kepiting besarnya. Beneran wangi banget loh ho. Papa cepetan, aku mau makan. Si manis tukang makan sabar ya, papa kupasin dulu cangkangnya ya. Wah mas, rasanya beneran enak banget. Aku baru pertama kali makan kepiting yang seenak ini. Ya pastinya dong, kepiting mentega ini primadonanya kepiting. Gak cuma enak, tapi harganya juga jauh lebih mahal. Itu mobil bukan sih. Itu namanya mobil sedan. Harga satunya aja bisa ratusan ribu loh. Kuma orang kaya yang sanggup beli. Ratusan ribu. Seumur hidup pun aku nggak bakal bisa ngumpulin uang sebanyak itu. Ya ampun, aku baru pertama kali ini ngelihat mobil sedan. Lihat-lihat deh. Mobilnya jalan ke arah kita. Dandanannya menor dan mencolok banget sih. Kelihatan banget bukan perempuan baik-baik. Pasti cuma mau godain laki-laki di kampung kita. Zhang Guodong kan baru aja jadi orang kaya. Jangan-jangan dia lagi kena masalah. Permisi pak, boleh numpang nanya sebentar nggak? Neng mau nanya apaan? Bapak tahu nggak di desa Shenjia ini ada yang namanya Zhang Guodong? Bapak kenal orangnya nggak? Ya jelas tahulah, kami akrab banget kok sama Guodong. Nah itu tuh rumahnya. Makasih ya pak. Apain makasih? Bukan masalah besar kok. Gawat. Apanya yang gawat? Cewek ini kelihatan banget orang kota. Datang ke kampung kita begini terus nyariin Zhang Guodong. Pasti dia datang mau cari gara-gara. Zhang Guodong pasti udah ngamilin dia. Makanya dia datang ke sini minta tanggung jawab. Kamu jangan ngomong sembarangan. Bibi ketiga, jangan ngomong sembarangan ya. Mana mungkin aku ngomong sembarangan. Aduh kasihan banget si King Shai. Padahal dia baru aja ngerasain hidup tenang. Gak tahunya lakinya tetap aja gak bisa diandalkan. Bos Liu kok bisa ada di sini? Dari mana kamu tahu rumahku di sini? Pak Zhang, saya benar-benar minta maaf. Saya sudah telepon berkali-kali ke nomor telepon rumah yang kamu kasih. Tapi tetap gak bisa nyambung. Sebenarnya ada yang mau saya minta tolong. Makanya saya datang langsung ke sini. Apa kamu lagi sibuk? Gak kok, santai aja. Maaf ya, beberapa hari ini aku lagi pergi melaut. Ayo masuk dulu ngobrolnya di dalam aja. Kira-kira ada perlu apa ya Bos Liu nyariin aku? Akhir-akhir ini perusahaan Shinhai kita ketemu sama saingan berat. Modal mereka besar banget. Mereka mau menguasai pasar makanan laut kelas atas. Semua kepiting di pasar udah diborong habis sama mereka. Saya udah datang ke banyak perusahaan perikanan, tapi tetap nggak dapat barang. Makanya saya mau tanya ke kamu, apa kamu ada cara buat cariin sekelompok kepiting buat keadaan darurat ini? Pak Zhang, kalau keadaannya nggak mendesak begini, saya nggak bakal datang langsung nyariin kamu. Asalkan kamu bisa dapat barang yang bagus. Perusahaan Shinhai berani bayar mahal buat beli dari kamu. Bos Liu tenang aja, jangan panik. Kamu udah makan belum? Saya nggak lapar Pak Zhang, apa ini terlalu berat buat kamu? Ya udah, kamu ikut aku dulu ke halaman belakang buat lihat-lihat. Ini kepiting bertelur. Astaga, kok bisa sebanyak ini? Gimana Bos Liu, kamu puas gak sama kepiting ini? Puas, aku puas banget. Pak Zhang, saya mau ambil semua ini. Harganya dinaikkan 3% dari harga pasar. Bagaimana menurut Anda? Tidak masalah, sekarang Anda sudah tenang kan? Pak Zhang, Anda benar-benar penyelamat hidup saya. Berlebihan, kita kan cuma rekan bisnis biasa. Lagi pula harga yang Anda tawarkan juga lumayan tinggi. Pokoknya senang bisa berbisnis dengan Anda. Adik Guodong sudah datang. Tunggu sebentar ya. Aku mau hitung bon dulu. Sebentar lagi selesai kok. Aku tunggu di kantor saja ya. Maaf ya Dek, bonnya agak banyak nih, jadi makan waktu lumayan lama. Oh, tidak apa-apa Bang. Tumben pagi-pagi begini sudah mampir Dik. Ada urusan apa nih? Kalau kamu mau tanya soal kapal besi itu, sepertinya belum bisa secepat itu. Soal kapal besi sih tidak buru-buru Bang. Hari ini aku cari Bang Fugui, karena ada urusan lain. Urusan apa tuh? Begini Bang Fugui, waktu itu abang kan bilang lagi cari lobster mutiara. Nah ini aku sudah bawakan buat abang.
Wah, adik Guodong, cepat banget kamu bisa dapat lobster mutiaranya. Bisa dibilang lagi hoki saja sih bang. Pas melaut kemarin aku dapat 500 jin. Kepiting telur kebetulan malah nemu seekor lobster mutiara. Karena aku ingat Bang Fugui lagi cari. Ya sudah aku bawa pulang saja. Gila kamu benar-benar bikin abang salut dik. Untuk lobster mutiara ini. Sebut saja harganya biar abang yang beli. Ah abang bisa saja bercandanya. Lobster ini kan kebetulan saja dapatnya. Masa aku minta bayaran sih? Ini gratis buat abang. Aduh adik Guodong. Kalau begitu lobsternya abang terima ya. Barang ini memang lagi abang butuhkan banget. Soal kapal besi yang adik minta itu. Sebenarnya sudah ada titik terang. Kasih hadiah buat pelicin jalan. Ternyata memang ampuh. Pembukuan hari ini sudah dicek semua belum? Sudah dicek semua. Pengeluaran bahan dan gaji harian tukang sudah dicatat rapi. Selisih uang sepeser pun tidak ada. Menurutku Xiang Guodong itu cuma buang-buang waktu saja. Ternak kepiting di lahan tandus mana pernah ada yang berhasil. Cepat atau lambat modalnya pasti ludes. Cih. Lihat saja nanti, paling lama 2 bulan, tambaknya pasti hancur. Boro-boro bisa dapat untung. Tabungan dari melaut selama ini juga bakal habis bersih. Kok aneh ya, tambak si Xiang Guodong sepertinya beneran menjanjikan. Kepitingnya tumbuh lebih gemuk dari yang liar. Kemarin, aku lewat pantai tandus itu. Kulihat Zheng Ye jaring beberapa ekor buat dicek. Ukurannya jauh lebih besar dari kepiting bertelur di laut. Pertumbuhannya luar biasa bagus. Kalau sistem ternaknya ini benar-benar sukses, kedepannya warga desa kita yang cari makan dari laut, jalan rezekinya bakal terbuka sangat lebar. Wah bisa gila sih itu. Mana mungkin dia bisa sukses? Ternak kepiting di lahan tandus itu mustahil. Tapi kenapa dia bisa membesarkannya dengan sangat bagus? Jangan-jangan malah aku yang bakal kalah nanti. Tenang saja. Kualitas air pasang surut dan jadwal makan semuanya sudah sangat terkontrol. Kepiting kloter ini pasti jauh lebih bagus dari yang liar. Berhasil Kak Guodong, kita beneran berhasil. Astaga. Kepitingnya kok bisa segemuk ini? Telurnya sampai luber ke sela-sela cangkang. Gila ini lebih padat dari kepiting liar di laut. Dagingnya saja kelihatan padat banget. Benar-benar di luar dugaan ternak kepiting di lahan tandus ternyata bisa sukses. Xiang Guodong kali ini beneran mengubah nasib. Guodong kali ini kamu beneran berhasil. Selama bertahun-tahun di desa kita ini, tambak kepiting di pantai tandus yang tidak ada berani sentuh. Berhasil kamu wujudkan hanya dalam 3 bulan. Dari luar aku memang kelihatan santai dan tenang. Padahal tidak ada satupun yang tahu seberat apa tekanan yang aku pikul. Mulai dari uang jaminan awal yang besar sampai batas waktu panen yang ketat. Belum lagi keraguan dan ejekan tanpa henti dari seluruh warga desa. Zhang Maosheng yang diam-diam terus mencari gara-gara. Dan kepercayaan istriku yang susah payah baru saja aku menangkan kembali. Aku benar-benar tidak boleh salah langkah sedikit pun. Syukurlah akhirnya aku memenangkan pertaruhan ini. Barang bagus semuanya murni kepiting bertelur kualitas atas. Kualitasnya jauh melampaui barang liar di pasaran Guodong. Semua kepiting bertelur kualitas tinggi ini akan aku borong. Kita hitung pakai harga tinggi sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Aku tidak akan memotong hargamu sepeser pun. Ini upah dan bagian keuntunganmu, tolong dihitung yang benar. Dari kecil sampai sekarang, orang-orang selalu mengataiku laki-laki tidak berguna. Ini pertama kalinya aku bekerja keras dengan kedua tanganku sendiri, dan langsung menghasilkan uang sebanyak ini. Bapak aku tidak gagal. Aku mengandalkan diriku sendiri, dan berhasil berdiri tegak. Tangannya jangan gemetar pegang yang erat uang hasil keringat kita sendiri. King Shu mana buku catatannya? Kita sudah bisa mulai mencatat pemasukan besar pertama kita. Iya. Maosheng. Pertaruhan yang kamu buat dengan Guodong 3 bulan yang lalu, kamu pasti masih ingat kesepakatannya kan? Zhang Guodong, kalau kamu sampai berhasil panen kepiting di pantai tandus itu, aku Zhang Maosheng akan minta maaf kepadamu di depan semua orang. Tapi kalau kamu gagal, kamu juga harus mengaku kalah di depan umum. Baik, kita sepakat. Kalau berani taruhan ya harus berani terima kekalahan. Lagi pula waktu itu, Zhang Maosheng sendiri yang sesumbar bikin taruhan di depan umum. Nah sekarang Zhang Guodong benar-benar sudah terbukti berhasil. Masa dia mau mengelak di depan orang banyak? Zhang Guodong, ternyata aku sudah meremehkanmu. Bukan meremehkan.
Tapi niatmu saja yang terlalu busuk. Kamu selalu berharap aku jatuh hancur berantakan. Kedepannya aku akan terus memperluas ukuran tambak ini. Tambak ini butuh orang-orang yang mau kerja keras. Asalkan kalian mau kerja rajin, warga desa yang tidak malas dan tidak suka bikin onar. Semuanya boleh datang mendaftar. Gajinya dibayar harian. Guodong tenagaku sangat kuat. Kalau ada kerjaan berat, aku bisa kerjakan semuanya. Istriku juga cekatan. Urusan memilah kepiting sudah pasti tidak ada masalah. Aku bisa menganyam keranjang kepiting dan memperbaiki pagar. Semua kerjaan serabutan di tambak bisa aku bantu. Guodong bibi ini kalau kerja selalu rajin dan gesit loh. Coba kamu lihat apa bisa kasih bibi satu pekerjaan di sini. Bisa dapat kerja atau tidak, semuanya harus ikut aturan tambak ini. Mulai sekarang urusan rekrutmen dan absensi tambak, termasuk soal pembagian gaji, semuanya diputuskan oleh Ching Sai. Benaran aku yang urus. Kamu urus pembukuan sangat teliti dan rapi. Orangnya juga adil dan jujur. Paling pas kalau kamu yang pegang. Kalau kakak ipar yang urus, aku 100% setuju. King Sue itu teliti dan bijaksana. Mengurus seluruh pembukuan tambak ini. Kalau dia yang urus karyawan dan uangnya, seluruh warga desa pasti merasa tenang. Saat ini tambak dibagi menjadi 3 jenis pekerjaan. Semuanya silakan daftar sesuai keahlian. Pekerjaan pertama adalah tugas berat di area tambak. Pekerjaan ini bertugas untuk memperbaiki pagar dan mengangkat kandang kepiting, dan mengangkut kotak barang. Pekerjaan kedua memilah dan memproses kepiting. Pekerjaan ini butuh orang yang jujur dan teliti. Pekerjaan ketiga adalah posisi pembukuan dan kasir harian. Siapapun yang ketahuan mencuri hasil laut atau suka gosip di belakang, dan orang yang bikin onar di tambak ini, semuanya akan langsung dipecat dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Kingku bibi tahu dulu bibi memang bermulut ember, suka asal bicara, tapi kalau kerja bibi tidak pernah malas. Gerakan bibi juga sangat gesit. Bisa tidak kamu kasih bibi satu kesempatan untuk berubah? Posisinya bisa kuberikan padamu, tapi aturannya berlaku sama untuk semua orang. Bekerjalah dengan benar, gajimu tidak akan kurang sepeser pun. Kalau kamu sampai menyebar gosip lagi tentang peternakan ini di luar sana, dan bikin masalah, kamu akan langsung dipecat tanpa terkecuali. Saya mengerti bos, saya mengerti. Kedepannya saya pasti akan menjaga mulut saya. Akan bekerja dengan benar, dan tidak bicara sembarangan lagi. Dia sebenarnya punya sifat yang lembut tapi tangguh. Hanya saja dulu dia terlalu lama tertekan oleh hidup yang serba susah. Ditambah lagi kesalahanku di masa lalu saat aku masih kacau balau. Itu semua membuatnya selalu merasa rendah diri dan penakut. Tapi sekarang, akhirnya dia mulai mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Dan bisa mandiri mengurus semuanya. Sudahlah sekarang bawa keranjang daging kerang ini untuk dijemur. Baik bos, laksanakan. Ini apa mas? Hadiah buat kamu. Kamu buang-buang uang lagi deh. Ini kan hadiah untuk manajer Su yang hebat di peternakan kita. Sudah sewajarnya dong. Mama memang yang paling cantik, hahaha. Si Sheng Guodong sekarang benar-benar sudah kaya raya. Ingku juga yang memegang hak atas tanah peternakan itu. Mereka pasti punya banyak uang tunai di tangan. Pantas saja dulu dia setengah mati tidak mau cerai. Sekarang malah asyik ikut menikmati hartanya. Karena keluarganya sudah menghasilkan uang sebanyak itu. Sudah seharusnya keluarga kita juga dikasih jatah. Besok pagi-pagi sekali, kita langsung saja datang ke desa Shang untuk minta uang. Haha! Kami kesini mencari Shang Guodong suamimu. Wah, sekarang hidup kalian sudah mewah ya. Perabotan rumah tangga semuanya sudah lengkap. Kakak sepupu, tumben sekali kalian datang kemari. Dengar-dengar belakangan ini keluarga kalian sedang banyak masalah ya. Aku jadi kepikiran terus. Makanya sengaja datang ke sini untuk menjengukmu dan anak-anak. Kingku akhir-akhir ini Zhang Guodong mengandalkan peternakan itu kan. Pasti dapat banyak uang kan dari cari hasil laut itu. Dengar-dengar sampai beli banyak perabotan elektronik baru. Ini cuma hasil kerja keras biasa kok. Uang hasil keringat sendiri. Tambak juga masih butuh modal buat diputar. Kuma uang hasil keringat sedikit katamu. Perabotan elektronik di rumah diganti baru semua. Bahkan bisa buka tambak dan rekrut pekerja. Kamu mau membodohi siapa? Keke juga sudah sebesar ini sekarang. Dulu kamu hidup menderita sama Zhang Guodong. Keluarga kandungmu ini selalu kasihan sama kamu. Sekarang karena ekonomi dia sudah membaik, kamu juga harus mulai memikirkan masa depanmu sendiri. Mbak, sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Laki-laki kalau sudah punya uang pasti jadi nakal. Apalagi si Zhang Guodong itu dulu kelakuannya buruk banget. Main judi ninggalin utang semuanya dia lakuin.
Watak aslinya itu tidak akan pernah bisa berubah. Dulu dia sering memukul dan memaki kamu, punya utang judi yang numpuk. Bahkan dia pernah berniat mau menjual Keke. Laki-laki kayak gitu sama sekali tidak bisa diandalkan. Cepat atau lambat dia pasti kumat lagi. Mumpung dia sekarang lagi banyak pegang uang, mending kamu amankan uangnya di tanganmu sendiri. Kalau sudah tidak tahan, ceraikan saja dia. Bawa Keke pulang ke rumah keluargamu. Asal kamu punya tabungan di tangan. Sisa hidupmu tidak perlu pusing lagi mikirin makan. Dulu waktu aku lagi susah-susahnya dan terus-terusan ditindas, keluarga kandungku sendiri tidak pernah sedikit pun membantu aku dan Keke. Giliran sekarang hidupku sudah mulai membaik, kalian malah datang ke sini nyuruh aku cerai. Jangan banyak omong kosong. Zhang Guodong itu sudah bikin kamu menderita bertahun-tahun. Minta uang 5.000 buat kompensasi ke kamu. Sekalian buat bantu-bantu keluarga kita juga. Itu sama sekali tidak berlebihan. Semua uang tunai di rumah ini harus dipakai buat muter modal tambak. Tidak ada uang sisa lagi. Su Qingchu, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Padahal keluarga sudah susah payah membesarkan kamu. Sekarang disuruh bantu sedikit saja kamu tidak mau. Kami ini bukan mengincar uangmu. Cuma takut kecanduan judinya Zhang Guodong kumat lagi. Sampai menghabiskan seluruh harta kalian. Uang dipegang dia itu tidak akan pernah aman. Semua uang di rumah ini selalu aku yang urus. Dia menyuruhmu pegang uang itu cuma pura-pura saja. Nanti kalau kecanduan judinya kumat, pasti uangnya bakal dirampas semua. Sifat aslinya tidak akan pernah berubah, jangan lupa. Dulu dia hampir saja menukar anak kandungnya sendiri. Kakak sepupu, jangan bicara seperti itu di depan anak-anak. Yang aku bilang ini kan kenyataan. Kenyataan apa? Siapa yang mengizinkan kalian datang ke rumahku dan menakut-nakuti istri dan anakku? Atas dasar apa kalian berani minta uang 5.000? Atas dasar apa ya? Atas dasar penderitaan King Sui selama ini. Semua penderitaan yang dia rasakan di rumahmu, atas perlakuan kasarmu yang dulu sering memukulnya. Dan kamu yang hampir membuang anak kandungmu sendiri si Keke. Kami sebagai keluarga istrinya menuntut ganti rugi. Itu sudah sepantasnya. Kenapa kamu diam saja? Sudah tidak bisa berkutik ya? Kamu sadar sendiri kan? Betapa brengseknya kelakuanmu dulu. King Sui itu sungguh sial, 7 turunan menikah denganmu. Ikut denganmu cuma bisa kelaparan, kedinginan, dipukuli dan disiksa. Bahkan anaknya saja hampir tidak tertolong. Sekarang setelah kamu kaya raya, kamu mau bertingkah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Keluarga Su datang melabrak untuk minta pertanggungjawaban. Perkataan mereka memang ada benarnya. Si Guodong dulu memang luar biasa brengsek. Memang benar sih. Tapi masa sekali buka mulut langsung minta 5.000. Bukankah itu terlalu serakah? Serakah sekali mereka. Mana ada ceritanya dia mencari keadilan untuk Su Kingsue. Jelas-jelas mereka cuma mau memeras uang berkedok dendam lama. Zhang Guodong, hari ini ada 2 pilihan untukmu. Entah kau segera keluarkan uang 5.000 yuan buat ganti rugi keluarga kami, atau kau biarkan Qingshu membawa Keke pulang bersama kami. laki-laki brengsek sepertimu itu sama sekali Tidak pantas punya istri dan anak. Mama, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau ninggalin papa. Aku tidak mau pulang ke rumah nenek. Kek sayang anak pintar, ayo pulang sama nenek. Nanti tidak akan ada lagi yang jahatin kamu. Hidup kita bakal jauh lebih enak. Papa sekarang sudah tidak jahatin Keke lagi. Papa itu baik banget. Aku cuma mau papa dan mama terus sama-sama. Anak kecil mana ngerti busuknya hati manusia. Dia itu sekarang cuma pura-pura baik saja. Cepat atau lambat dia pasti kumat lagi jadi penjudi busuk kayak dulu. Kalau ibumu terus sama dia, selamanya tidak akan pernah hidup tenang. Zhao Feng, kalian maki aku, kelakuanku dulu lebih hina dari binatang aku terima. Kalian bilang aku berutang banyak pada Qingshu dan Kek seumur hidupku. Itu juga aku akui semuanya. Kalau sudah ngaku buruan kasih uangnya, nggak usah banyak bacot. Tapi kalian sama sekali tidak berhak memakai penderitaan istri dan anakku sebagai alasan kalian datang kemari buat memeras uang. Aku cuma mau tanya satu hal sama kalian. Waktu Qingshu lagi di titik paling hancur dan putus asa, di mana kalian keluarganya? Waktu di rumah sama sekali tidak ada beras dan makanan. Waktu dia kelaparan sambil menggendong anaknya, apa kalian pernah kirim sebutir nasi pun ke sini? Waktu aku lagi gila-gilanya hilang kendali dan nekat mau menjual Keke, apa ada di antara kalian yang pasang badan buat mencegahnya? Apa ada yang pernah bawa mereka kabur dari penderitaan? Kami waktu itu. Kondisi keuangan keluarga juga lagi susah. Buat makan sendiri saja pas-pasan. Jadi ya mau bagaimana lagi? Kesusahan kalian aku masih bisa mengerti. Aku juga nggak pernah menyalahkan kalian karena dulu ogah membantu. Tapi sekarang begitu kalian dengar aku melaut cari uang dan buka peternakan.
langsung datang ke sini minta uang sebanyak 5.000. Sebenarnya kalian itu benar-benar kasihan sama penderitaan King Shu selama ini. Atau cuma iri lihat uang di tanganku ini? Zhang Guodong, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan ya. Apa semua kesalahan yang udah kamu buat itu bisa dianggap lunas begitu saja? Soal kesalahanku di masa lalu bisa ditebus atau tidak, atau aku harus menebus dosa atau tidak, itu sama sekali bukan hakmu buat ikut campur. Aku cuma berutang pada istri dan anak perempuanku. Penebusan dosaku dan kompensasiku cuma akan aku kasih buat mereka berdua. Tidak ada satupun orang yang boleh memanfaatkan rasa sakit mereka demi keuntungan pribadi. Berani-beraninya kamu bilang aku memeras uang. Siapa yang punya niat busuk datang ke sini minta uang? Dia sendiri di dalam hati pasti sadar diri. Oh, jadi kamu tidak mau kasih uangnya ya? Kalau begitu hari ini aku akan langsung bawa pergi King Shu. Mau lihat apa yang bisa kamu lakukan? Berani kamu sentuh mereka berdua? Sehelai rambut saja coba kalau berani. Ingsu, coba kamu lihat sekarang kelakuannya sama. Keluarga kandungmu saja seganas ini. Nanti kedepannya pasti dia juga bakal kasar sama kamu kan? Kamu pulang saja ke rumah keluarga kita. Jauhi laki-laki ini ya. King Shu, jangan ragu lagi. Pilih kasih uangnya, atau ikut kami pergi. Kalau kamu tidak mau, kami akan bikin ribut di desa. Biar semua orang desa tahu masa lalunya si Zhang Guodong ini. Biar dia tidak punya muka lagi di desa ini. King Shu, kamu sendiri di dalam hati mau pilih yang mana? Aku akan ikuti semua keputusanmu. Aku sama sekali tidak akan ikut campur. Kakak sepupu. Sudah pikir baik-baik mau ambil uangnya dan ikut kami pergi. Uang 5.000 itu sepeser pun tidak akan aku kasih. Aku juga tidak akan pernah mau pulang ke rumah kalian. Kingku, kamu benar-benar bodoh. Bisa-bisanya kamu tidak mau mengandalkan keluargamu sendiri. Dan malah bersikeras tinggal bersama laki-laki yang sudah menyakitimu ini. Aku memang bodoh selama bertahun-tahun. Dulu aku selalu lemah dan terus mengalah. Selalu ketakutan dan lari dari kenyataan. Tapi mulai hari ini, aku tidak mau takut lagi. Kamu lebih percaya pada tukang judi busuk itu, daripada mau percaya pada keluargamu sendiri yang sedarah denganmu. Aku bukan percaya pada masa lalunya, yang sama sekali tidak berguna itu. Tapi aku memilih untuk percaya pada orang yang sekarang perlahan berubah menjadi lebih baik. Dan tulus menjaga keluarga ini. Kalau kamu memang tidak tahu diuntung, biar aku sendiri yang ambil uangnya. Ini uang keluargaku. Kamu sama sekali tidak berhak merampasnya, dan tidak boleh menyentuhnya. Kingku, kamu benar-benar kurang ajar. Dia itu sepupu kandungmu. Apa salahnya kalau keluarga minta sedikit uang? Keluarga sejati tidak akan pernah mencari kesempatan dalam kesempitan. Tidak akan pernah saat aku sedang berada di titik terendah. Hanya diam saja dan tutup mata. Apalagi sampai menginjak-injak penderitaanku dan datang menagih uang secara paksa. Saat aku kelaparan dan kedinginan, kalian menyuruhku untuk pasrah pada nasib dan menahannya. Saat aku dipukuli, dimaki dan tidak berdaya, kalian bilang anak perempuan yang sudah menikah bukan lagi urusan keluarga, dan tidak mau menampungku sama sekali. Sekarang saat hidup kami baru saja membaik, kalian langsung datang dengan alasan demi kebaikanku padahal mau memeras uang yang banyak. Ini sama sekali bukan membantuku. Ini namanya egois. Menurutku kamu memang sudah dicuci otaknya sampai habis oleh Zhang Guodong. Penipu sialan itu. Uang ini adalah hasil keringat melaut. Untuk modal operasional tambak, untuk bayar upah para pekerja, dan yang paling penting, untuk biaya sekolah dan hidup keke nanti. Setiap sen uang di rumah ini ada tujuannya. Tidak ada yang boleh mengambilnya sembarangan. Kamu sebegitu butanya membela laki-laki itu. Aku sama sekali tidak membela. Semua kesalahan masa lalunya. Yang aku jaga adalah keluargaku yang damai sekarang. Menjaga hidup tenangku dan putriku saat ini. Bagus, kamu berani ya. Nanti kalau kamu menderita lagi, walaupun kamu menangis memohon pulang ke rumah, kami sama sekali tidak akan peduli padamu. Kalau keluargaku sendiri hanya peduli soal uang, dan tidak pernah mempedulikan kehidupanku, maka aku juga tidak punya alasan untuk meminta bantuan kalian lagi. Kalau kalian tulus menyayangi aku dan anakku, aku akan selalu menyambut kalian. Tapi, kalau cuma datang demi uang, silakan kalian berdua pulang saja. Lihat saja nanti sifat aslinya tidak akan berubah. Cepat atau lambat dia akan mengulangi kesalahannya. Akan tiba saatnya kamu menangis menyesal. Kedepannya kalau istri dan anakku sampai menderita sedikit saja, aku yang akan menanggungnya sendiri. Bukan urusan kalian untuk datang ke sini, cuma untuk menonton dan bicara seenaknya. Ingsu, hari ini kamu sangat tegar. King Shui. Aku tidak sepenuhnya menyalahkanmu.
Tapi semua penderitaan ini, awalnya terjadi gara-gara kamu. Waktu Keke demam tinggi tengah malam, aku menggendongnya dari pintu ke pintu untuk pinjam uang. Tidak ada satupun yang mau membantu. Aku putus asa dan ingin berlindung di rumah orang tuaku. Tapi mereka malah menutup pintu rapat-rapat. Untuk waktu yang sangat lama, aku merasa di dunia ini tidak ada lagi tempat untukku bernaung. Mulai sekarang ini adalah rumahmu, rumah milikmu dan Keke seutuhnya. Aku di sini cuma untuk menjaga kalian. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menanggung semuanya sendirian lagi. Mulai sekarang, jangan biarkan aku berjuang sendirian lagi ya. Tidak akan pernah seumur hidupku. Sikapku ke keluargaku tadi, apa terlalu kejam ya? Sama sekali tidak berlebihan. Kebaikan itu harus ada batasnya. Mengalah terus tidak akan membuatmu dihargai. Kamu harus tegas untuk melindungi rumah ini. Tindakanmu hari ini sudah sangat tepat. Kedepannya semua uang di rumah ini. Dan semua pemasukan serta pengeluaran tambak. Semuanya kamu yang pegang kendali. Kalau ada orang yang datang minta uang, tidak perlu sungkan. Langsung tolak saja. Seandainya nanti, aku masih tidak mau hidup bersamamu lagi bagaimana? Kesalahanku memang tidak bisa dihapus. Kapanpun kamu mau pergi, aku akan menghargai keputusanmu dan tidak akan menahanmu. Kalau kamu bersedia tinggal, itu adalah anugerah terbesar buatku. Aku tidak akan pergi sekarang. Keke juga tidak mau kita berpisah. Keke ingin ayah dan ibu selalu bersama selamanya. Saat ini kita cuma mengandalkan bos Seng di kecamatan. Pasar kita jadi terlalu sempit. Setelah produksi kerang dan kepiting bertambah, kita harus mencari jalur distribusi makanan laut yang lebih besar di kabupaten. Coba saja tanyakan pada bos Zhang Fugui. Koneksinya sangat luas di sana. Siapa tahu dia punya jalur penjualan yang siap pakai. Pikiranku juga sama denganmu. Kak Guodong, bos Zhang Fugui datang langsung ke sini. Katanya ada kabar sangat bagus. Guodong, ada kabar luar biasa bagus nih. Bos besar pasar Seafood kelas atas di kabupaten. Dia sangat tertarik sama kepiting telur dan juga kualitas kerang kering kalian. Dia ingin bertemu dan ngobrol langsung denganmu. Soal kerja sama pasokan jangka panjang. Kira-kira siapa nama bosnya? Marganya Liu. Namanya Liu Xiu. Seluruh bisnis Seafood kelas atas di kabupaten ini, hampir semuanya dikuasai olehnya. Jaringan dan kekuatannya jauh di atasku. Kamu ikut aku ke tambak ya. Urusan pembukuan harga pasokan dan siklus pembayaran, semuanya kamu yang urus. Ini bisnis kita jadi kamu harus ada di sana. Benar sekali, suami istri harus kompak baru bisnis bisa besar. Sudah paling pas kalau adik Ching Chue ikut pergi. Tidak usah gugup. Kita ini kerjasama yang setara. Berbisnis itu bukan berarti kita mengemis. Kamu fokus saja urus bagian pembukuanmu dengan baik. Bos Liu ini dia petambaknya Zheng Guodong. Dan di sebelahnya ini istrinya Su Qingsei. Semua urusan keuangan di tambak mereka diurus sepenuhnya oleh kakak ipar ini. Halo Kak Su. Kedepannya soal urusan keuangan kerja sama kita. Tolong bantu pantau ya Kak. Kualitas barang kalian jauh di atas Seafood biasa di pasaran. Saya pegang beberapa restoran kelas atas, dan jalur perjamuan pribadi yang pasti bisa menyerap semuanya. Saya ingin ambil barang secara rutin setiap minggu. Apa kalian bisa menjamin jumlah pasokannya? Untuk saat ini kapasitas panen kami masih terbatas. Kerang kering bisa kami pasok secara rutin. Tapi kepiting telur harus dipanen bertahap. Tapi saya bisa jamin 100% kualitas setiap kloter barangnya. Pembukuannya sangat rapi dan transparan. Detail dan menyeluruh. Dalam berbisnis pembukuan yang jelas itu hal yang paling langka. Kak Su memang sangat hebat. Kita coba kerja sama dulu selama 1 bulan. Harga belinya bakal lebih tinggi dari harga pasar lokal. Setiap minggu kirim barang dan bereskan pembayaran di jadwal yang tetap. Tapi kalau mau usahanya makin besar dan kuat, cuma mengandalkan tambak kecil dan perahu kecil di pesisir, itu masih jauh dari cukup. Kalau mau ambil pesanan kelas atas di kota dan provinsi, kamu harus beli kapal besi besar untuk memelaut Go. Biar hasil tangkapan dan daya jelajahnya makin mantap. Beli kapal besar butuh modal yang sangat besar. Tekanannya pasti berat banget.
Aku punya rencana jangka panjang. Cepat atau lambat kapal besar itu pasti kebeli. Kita kembangkan pelan-pelan. Kita tingkatkan bertahap. Aku sangat yakin ke depannya kamu bisa kuasai pasar yang lebih besar. Aku bisa bantu hubungkan koneksinya buat kamu. Aku tunggu kapal besarmu ya. Lagi kepikiran soal biaya beli kapal ya? Modalnya terlalu besar, risikonya juga terlalu tinggi. Tidak usah buru-buru. Kita jalan pelan-pelan saja. Semua pengeluaran dan biaya, biar kamu semua yang hitung dan pegang kendali. Gawat Bang Guodong kakak ipar. Gosip di desa nyebar lagi nih. Gosip apaan? Orang-orang nganggur di desa pada ngomong sembarangan. Katanya abang bawa kakak ipar ke kota. Padahal aslinya mau ketemu bos wanita cantik Bos Liu. Mereka juga fitnah abang bakal berpaling semenjak kaya. Dan mau ninggalin kakak ipar. Demi nempel sama bos wanita di kota. Tambak selalu bayar gaji kalian tepat waktu. Tapi kalian malah seenaknya bikin fitnah jahat dan nusuk perasaan istriku. Kakak kami juga niatnya baik cuma mau ngingetin Kingsque. Laki-laki kalau udah banyak duit pasti jadi nakal. Apalagi di kota banyak banget godaannya. Dulu kelakuanku memang brengsek, aku berani ngaku salah. Tapi kalau sekarang, semua kerja kerasku murni cuma buat istri dan anakku. Mulai sekarang siapapun yang berani nyebarin fitnah kayak gini lagi dan sengaja gangguin istriku, bakal langsung aku pecat permanen. Dan jangan harap bisa kerja di tambak ini lagi. Kalau ada yang mengganjal di hati nggak usah ditahan. Kamu bisa langsung tanya ke aku. Bos Liu memang cantik. Kemampuannya juga luar biasa. Koneksinya sangat luas. Dia lebih bisa bantu kamu berbisnis daripada aku. Urusan bisnis dia memang bisa bantu aku. Tapi untuk urusan keuangan keluarga, ngatur pekerja di peternakan, dan yang bisa jaga keluarga kecil kita ini cuma kamu. Gak ada yang bisa gantiin posisi kamu. Kedepannya tiap kali ada urusan bisnis sama Liu Xiyu, aku pasti bakal selalu ngajak kamu. Semua pembukuan kerja sama kita bakal terbuka dan transparan. Aku bakal pelan-pelan kembaliin semua rasa aman kamu. Ayah cuma sayang sama ibu aja ya. Seumur hidup ayah cuma sayang sama ibu seorang. Tante cantik itu cuma rekan bisnis ayah aja. Maaf saya datang tiba-tiba. Saya kesini mau nyelesain kontrak pasokan resminya. Sekalian mau cek langsung lokasi peternakannya. Kingsque, ayo kita ke sana bareng buat bahas kontraknya. Benar urusan keuangan kerja sama ini nggak bisa lepas dari Mbak Su. Kalau Mbak Su nggak ada, saya mana berani tanda tangan kontrak ini. Kepiting sama kerang kering yang waktu itu. Respons dari pelanggan bagus banget. Apalagi kerang keringnya. Bersih dan kualitasnya bagus. Banyak pelanggan yang pesen lagi. Syukurlah kalau gitu Mbak Su. Soal jumlah barang sama penyusutan yang kemarin. Saya mau cocokin datanya lagi sama Mbak. Mbak Su, pembukuan bak ini jauh lebih rapi daripada punya anak buah saya. Saya cuma takut salah hitung aja. Dalam bisnis yang paling ditakutin itu pembukuan yang berantakan. Kalau kerjanya serapi ini saya jadi tenang. Kalau Bos Jang memang percaya, serahin aja semua pembukuannya ke Mbak Su. Ini kan bisnis keluarga kami. Bisnis dia juga. Urusan uang dia yang pegang. Urusan pembukuan juga dia yang urus. Tidak ada yang perlu aku sembunyikan darimu. Pantas saja Bos Xiang bisa sukses membesarkan tambak ini. Bukan aku sendirian yang membesarkannya. Kedatanganku kali ini, selain mau tambah pesanan, juga mau menyampaikan satu kabar. Kabar apa itu? Beberapa restoran di kota mau langganan jangka panjang. Jumlah pesanan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kerang simping, kepiting bertelur, kepiting bakau semuanya mereka minta. Tapi masalahnya pasokanmu sekarang ini belum cukup kan? Aku tahu tambak kalian bisa atasi sebagian, tapi makanan laut kelas atas tetap harus mengandalkan tangkapan laut. Kalau kamu mau ekspansi lebih besar, kamu harus secepatnya memikirkan hal ini. Soal kapal besar, aku bisa bantu carikan penjual dan jalurnya, tapi untuk izin kapal dan awaknya harus kamu urus sendiri. Kingsku, bagaimana menurutmu? Sekarang perputaran uang di tambak masih jalan. Gaji para pekerja tidak boleh sampai ditunda. Kalau dananya belum cukup untuk beli kapal besar, mending ditahan dulu. Silakan dilanjut. Kalau memang kita mau beli kapal, cuma bisa pakai untung dari beberapa kali pengiriman ke depan. Ditambah lagi uang dari hasil kamu melaut. Kita sama sekali tidak boleh pinjam uang rentenir. Dan jangan sampai menguras habis uang tabungan keluarga. Pikiranku juga sama sepertimu. Baksu, kamu memang paling cocok mengurus bisnis. Bos Jang orangnya sangat berani. Kamu perhitungan sedangkan dia berani menerjang. Satunya lagi sangat pintar hitung uang. Bisnis yang begini ini yang bakal awet. Kawan kamu juga ikutlah pergi bersama. Bos Jang, aku tunggu hari di mana kamu beli kapal besar itu.
Baksu untuk pembayaran selanjutnya lebih baik, aku hubungi kamu saja. Bos Liu itu orangnya lumayan baik. Sudah tidak cemburu lagi kan? Iya, aku yang salah. Zhang Guodong hem. Kalau kita sungguhan mau beli kapal besar, kita harus hitung dulu jelas-jelas butuh uang berapa. Nanti pasti akan kucari uangnya. Gimana carinya? Apa kamu mau melaut jauh lagi? Ternyata dia benar-benar ingin beli kapal besar. Baru saja buka tambak ikan sekarang mau melaut ke perairan dalam. Nyalinya besar banget. Ya kan dia sekarang banyak uang jadi lebih percaya diri. Mentang-mentang banyak uang bukan berarti bisa nekat sembarangan. Lautan lepas itu bukan tempat buat main-main. Pakai kapal besi segala dia pikir dia itu siapa. Beli kapal itu butuh izin dan koneksi. Dia cuma orang kampung nelayan biasa mimpi aja kali. Guodong kamu beneran udah berhenti minum. Dulu gara-gara mabuk semuanya jadi berantakan. Sekarang orang rumah udah ngelarang keras. Kamu lagi cari info soal kapal besi kan? Aku udah dengar beritanya. Ada kenalan gak? Kalau soal beli kapal aku bisa bantu tanyain. Tapi surat izinnya agak susah diurus. Di kabupaten ada Pak Tua Marga Kiu. Dulu dia kerja di urusan kelautan kenalannya banyak banget. Kalau kamu bisa ketemu dia, mungkin ada jalan keluar. Tuan Chiu. Tapi orang ini gak gampang mau bantu orang lain. Dia lihat karakter dan juga kemampuan orangnya. Terus gimana caranya biar bisa ketemu? Bos Liu sepertinya punya koneksi ke sana. Dia pernah ada urusan bisnis sama Tuan Chiu. Soal ini aku bakal diskusiin sama kamu. Aku gak akan mutusin sendiri. Kalian suami istri sekarang, bener-bener kompak ya. Bang Guodong ada kabar dari pelabuhan. Katanya di laut lepas sana, lagi ada gerombolan ikan besar akhir-akhir ini. Udah ada beberapa kapal yang berangkat ke sana. Guodong kapal ini kurang stabil kalau jalan terlalu jauh. Kamu beneran mau pergi? Cuma sampai pinggiran gerombolan ikannya aja aku nggak bakal maruk. Di lautan itu yang paling bahaya ya sifat serakah. Kamu ingat baik-baik kata-kataku ini. Iya aku ingat. Pakai kapal kecil pergi ke laut lepas. Dia beneran ngira nyawanya banyak. Gak usah dipeduliin. Tunggu aku pulang ya. Aku sama Keke bakal nungguin kamu. Ayah cepat pulang ya. Bang Guodong kalau kali ini kita beneran dapat ikan besar. Apa kita bakal bisa beli kapal yang lebih besar? Yang penting pulang dengan selamat dulu. Urusan cari uang itu belakangan. Omonganmu itu benar. Arah anginnya agak aneh nih. Ada kawanan ikan Bang Guodong. Beneran ada kawanan ikan, pergerakan ikannya aneh. Sepertinya mereka lagi dikejar sesuatu. Awas ada hiu. Bang Guodong kita harus gimana? Tarik jaringnya kita mundur dulu, cepat mundur. Gak bisa ditarik jaringnya nyangkut. Dia menuju ke arah kapal kita. Merunduk semuanya. Bang Guodong. Lepaskan kamu mau mati ya? Ayo pergi. Itu tuna sirip biru. Ukurannya besar banget. Guodong jangan serakah nyawa lebih penting. Bang Guodong apa itu tangkapan besar kita? Ingat ya kamu sekarang gak sendirian lagi. Kita mundur ke perairan yang aman dulu. Nah begitu dong. Paman Zhou kalau kita nggak mengejarnya, dan cuma menunggu di pinggiran, apa ikannya bakal terbawa kawanan itu ke sini? Bisa jadi tapi hiunya masih ada di dekat sini. Kita nggak akan turun ke air, dan nggak mendekati hiunya. Kita cuma pakai tali panjang sama kail. Apa kita boleh coba sekali saja? Paman Zhou boleh ya kita coba. Cuma boleh coba sekali saja ya. Kalau kailnya meleset kita langsung pergi. Sekali saja. Kena pegangan yang kuat. Ikan ini jauh lebih besar dari dugaan kita.
Bang Guodong, aku nggak kuat nariknya. Jangan ditarik paksa, ikuti saja arah geraknya. Nanti kapalnya bisa terbalik. Ulur talinya sedikit. Kita nggak bisa nunda lagi. Anginnya makin kencang. Dia udah lemas. Berhenti sekarang. Ayo cepat-cepat. Kita berhasil narik dia balik. Paman Zhou maju sedikit ke depan. Zhang Ye terus tarik talinya. Bahaya banget narik ikannya sekarang. Kalau nggak ditarik ikan sama kapalnya nggak bakal selamat. Bang Gudu, aku udah nggak kuat lagi. Kamu turun ke air. Kapalnya nggak bisa maju. Seumur hidup baru lihat yang segede ini. Pegang dia kuat-kuat. Ayo Paman Zhou jalan. Bang Guodong, langit udah mau gelap. Hari ini kita nggak bisa pulang tepat waktu. Kingsu, kamu pulang duluan aja. Pulanglah duluan. Di laut lagi berangin. Mungkin mereka pulangnya agak telat. Uhuk. Langit udah beneran gelap. Kapalnya belum kelihatan juga. Jangan-jangan. Ibu, apa ayah tersesat? Gak sayang, ayah udah janji bakal pulang. Zhang Guodong, kamu udah janji sama aku. Ibu, kenapa ayah belum pulang juga? Ayah lagi di jalan pulang, nak. Pak Zhou itu pelaut berpengalaman. Kalau ada apa-apa dia pasti cari cara buat menepi. Kita tunggu sebentar lagi ya. Jangan-jangan kapalnya terbalik, Xing. Dia pasti kembali. Guodong, kalau terus-terusan begini, kapalnya nggak bakal sampai ke darat. Terus kita harus gimana? Lepasin aja ikannya. Potong sebagian tali belakangnya. Kurangi bebannya, selamatin ikannya sebisa mungkin. Biarin aja ikannya, nyawa kita yang paling penting. Nah gitu dong ngomongnya. Lampu, aku lihat lampu dermaga. Liu Kuan, apa itu Zhang Guotian? Ibu, apa itu ayah? Zhang Guodong. Kenapa kamu baru pulang? Kamu tahu nggak aku nunggu berapa lama? Maafin aku. Kamu setiap kali selalu bilang maaf. Lain kali nggak akan begini lagi. Ayah. Bak Bang Guodong nyaris nggak selamat. Demi membawa kami pulang, dia sama sekali nggak ngelepasin tangannya. Bocah ini. Kali ini benar-benar, hampir saja dijemput maut. Tuna sirip biru. Kualitas sebagus dan segede ini jarang banget ada. Guodong, ikan ini harganya mahal banget. Ikan ini, aku bisa bantu kamu hubungin pembeli besar. Harganya cukup buat kamu beli kapal besi. Urusan kapal nanti dulu deh. Kita pulang dulu buat ngobatin luka.